Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'lana hikmataka, wa ansur alaina min huzaini rahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma, warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi yang ke-13 ya, ke-12 pertemuan 12, yaitu membahas tentang bisnis, etika bisnis. Nanti pertemuan depan eh, kita akan tes baca Quran ya, pertemuan 13 nanti mau diambil nilainya. Nah, kata bisnis di dalam Al-Quran biasa disebut dengan tijarah atau al-bai atau tadayantum atau ishtara gitu ya. Ada 4 kata ya. Tapi seringkali yang digunakan adalah tijarah dalam bahasa Arab ya, tijarah atau perniagaan yang diambil dari tajarah. Menurut Absen. Ragim Al-Fisihani ya, dalam mufrad fil gharibil Quran, tijarah itu bermakna pengolahan harta benda untuk mencari keuntungan. Sedangkan Ibnu Al-Farabi yaitu seseorang yang mahir dan cakap mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. Dalam kata tijarah ya di Al-Quran di surat 82 ya mendefinisikan sebentar nih. Nah, kata-kata tijarah ini ya eh, dalam Al-Quran terdapat di ayat 182, ayat terpanjang ya. Nah, nanti dijelaskan di sini pada pertemuan ini. Ya. Sedangkan definisi bisnis, gitu ya, definisi bisnis menurut Pak Mufassir adalah dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu menurut Mufassir dan para ahli fikih. Menurut para ahli tafsir, bisnis adalah pengolahan modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan hmm, menurut ahli fikih, bisnis adalah saling menukar harta dengan harta secara suka sama suka atau pemindahan hak milik dengan adanya pergantian. Nah, menurut cara yang diperbolehkan, yang ketiga menurut cara yang diperbolehkan dari pengertian di atas, perdagangan atau bisnis adalah suatu bagian muamalah yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lain. Nah, transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Perdagangan dilaksanakan bertujuan untuk dengan motif mencari keuntungan. Nah, perhatikan ya. Jadi bisnis ini kalau secara fikih sudah mengalami eh, perubahan zaman. Dulu seseorang itu kalau melaksanakan transaksi jual beli yaitu dengan tukar menukar barang, ya misalnya emas dengan apa gitu ya. Kalau sekarang itu kita menukarnya dengan uang, itu yang disebut dengan membeli. Ada juga di dalam ijab kabul. Ijab kabul dulu, kalau pedagang yang menjual, nah, kalau bila mana barangnya dibeli, dia akan mengucapkan, "Ah, saya terima jual, ya saya terima beli." Biasanya gitu. Nah, ijab kabul yang semacam itu sekarang sudah hampir dan jarang ditemukan, langka gitu ya. Nah, bagaimana transaksi ijab kabul yang berkembang pada saat ini? Nah, sekarang tuh ada yang menggunakan kertas, ya.
ada yang menggunakan artinya kepercayaan saja gitu ya. Contoh misalnya ini butuh pembahasan fikih yang lebih dalam lagi pada para ahli ekonomi dan ahli fikih. Contoh seperti kita kadang-kadang kalau makan di UDA itu pesen dulu makan baru selesai, ya selesai baru bayar. Sebaliknya, kalau di dalam transaksi fikih jual beli yang semacam itu menjadi batal, bahkan haram. Jadi kita harusnya bayar dulu baru beli. Nah itu pakai pada saat kita di mall malah justru di mall itu kita beli dulu baru makan. Itulah yang benar. Mentransaksinya yaitu dengan menukar uang kita dengan kwitansi ya atau eh, kwitansi pembayaran. Baru kita bisa mengambil barang yang kita boleh memakan barang yang kita beli gitu ya. Nah itu harus nanti sudah berubah ya. Nah, perdagangan yang dilaksanakan dengan bertujuan dengan motif untuk mencari keuntungan. Semuanya perdagangan itu dengan motif mencari keuntungan. Namun di dalam Islam, ya, di dalam Islam itu mencari keuntungan boleh, tapi tidak boleh lebih dari modal dasar. Misalnya gini, kita mempunyai modal dagangan kita itu 100.000. Kita hanya bisa ngambil keuntungan 50% karena tujuan dagang bukan mencari untung sebanyak-banyaknya, tapi niatnya untuk ibadah dan mencari keuntungan yang tidak berlebihan. Ya, ya tidak berlebihan karena kalau mencari keuntungan yang berlebihan itu akan menyulitkan orang untuk mendapatkan benda yang dia butuhkan. Karena di dalam Islam itu ada etikanya, ada normanya, ada moralnya. Jadi tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan etika ya sebagai perangkat atau prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari dan apa yang salah. Sedangkan bisnis itu ya adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis, maka etika diperlukan dalam bisnis. Jadi, setiap kita berbisnis di dalam Islam harus memperhatikan etika, ya, moral. Ya, etika bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik atau kode etik yang dianut oleh pembisnis, baik secara institusi atau organisasi maupun dalam interaksi bisnisnya dengan stakeholdernya. Jadi etika bisnis itu merupakan etika terapan. Ya, etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam di institusi, teknologi, transaksi, aktivitas. Nah, bagaimana dengan dagang online yang semacam sekarang ini? Ya, dengan melalui TikTok, dengan ya pokoknya dagang online ya. Atau Shopee sesuai pesanan. Kalau memang kita ya dagang itu secara jujur dengan pesan itu dulu di dalam fikih yang tradisional itu namanya disebut salam. Dagang sesuai dengan pesanan. Tapi banyak kadang-kadang pesanan tidak sampai tidak sesuai dengan harapan. Itu yang membuat kecewa. Nah, transaksi online itu boleh-boleh saja dan halal selama itu sesuai dengan aturan dan pesanan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu merugikan pelanggannya, maka itu jadi haram. Ya, paham ya? Jadi dagang online itu boleh, ya, halal. Tapi sesuai dengan pesanan. Kalau dagang itu tidak sesuai dengan pesanan, ya, maka dia jadi haram. Ya. Hanya di sini kita harus tanamkan kejujuran, ya, supaya kita lebih bagus lagi dalam menghadapi kehidupan berbisnis. Nah, karena orang yang jujur hidupnya akan makmur, orang dalam Islam itu sudah sunatullah. Orang yang tidak jujur, ya bohong, akan hancur hidupnya. Oleh karenanya, di dalam Islam itu, ya
semuanya itu bernilai bisnis dan bernilai ibadah ya. Apapun yang kita lakukan, kuliah kita, kerja kita, bisnis kita, semua tingkah laku kita, semuanya itu harus bernilai ibadah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Ya. Nah, tadi ini ya dasar hukum bisnis di dalam Al-Quran ayat 282, ayatnya panjang, kalau di Al-Quran kecil itu satu halaman ya. Wa idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu gitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu atau bermuamalah tidak secara tunai ya, tidak secara tunai, ingat ini tidak cash, untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Nah, ini transaksi ini ada transaksi kredit, ada juga transaksi tunai, tapi istilahnya yang menggunakan aplikasi ya boleh, atau menggunakan kwitansi juga boleh ya, atau bahasa sekarang mobil ya. Ya. Terus ada sekalian, nih, perhatikan, jadi kalau kita mempunyai hutang piutang itu hendaknya ditulis. Nah, di sini sudah dipraktekkan ya, kalau kita misalnya mengkredit motor, kredit bank gitu ya, itu harus pakai surat perjanjian, bahkan harus ada notarisnya ya. Kalau terjadi sesuatu pada kita sampai meninggal dunia, maka kita dianggap lunas dan dibayarkan oleh asuransi. Notaris itu asuransinya juga ya. Nah, dia dibebaskan oleh asuransi. Nah, ini artinya apa? Makanya kenapa pinjam uang bank itu dihalalkan oleh para ulama fikih ya sedunia. Ya. Kalau misalnya bagaimana Pak, saya kredit dengan menggunakan uh, jaminan BBKB tapi di leasing, itu tidak boleh, haram. Karena di leasing itu berbeda, agak mirip tapi berbeda dengan aturan bank. Mereka itu ya kalau kita tidak bayar 3 bulan maka barang itu ditarik. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau di bank itu masih ada solusi, dicarikan solusinya itu ya. Nah, agar tidak merugikan pelanggannya ya. Tapi kalau di leasing tidak main ini, nah itu tidak boleh, tidak boleh. Makanya kita haram kalau pinjaman uang di leasing ya. Lebih bagus di tempat-tempat yang sudah disahkan menurut agama dan negara. Ya. Yang penting melalui agama lah. Nah, di dalam surat An-Nisa juga Allah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Perhatikan ya. Jadi kita dilarang sebagai orang beriman memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara memanipulasi atau menipu, ya. Boleh kita makan hartanya dengan cara melalui proses perniagaan atau jual beli atau bisnis atas suka sama suka. Perhatikan ya, atas suka sama suka. Jadi antara penjual dan pembeli sama-sama ridho, ya, sama-sama saling menyukai gitu ya. Nah, jangan sampai terjadi begini di dalam jual beli itu. Sering saya perhatikan nih, lihat di mall, di tempat buah-buahan gitu ya. Di tempat buah-buahan itu biasanya kelengkeng atau duku ya, kelengkeng yang saya sering lihat, kelengkeng gitu. Nah, di itu mereka itu yang para pelanggan pembeli itu kadang-kadang mencicipi dulu kelengkengnya manis apa tidak tanpa seizin pemiliknya. Nah, kalau misalnya dia mencicipi tanpa seizin pemiliknya, maka haram itu yang dicicipin. Terus bagaimana timbangan dia yang dia beli? Nah, timbangan yang dia beli, misalnya dia beli kelengkeng 1 kilo.
karena lebih dahulu dia memakan sesuatu yang haram, ya kelengkeng yang dimakan haram, maka yang sekilo itu jadi haram. Karena transaksinya batal menurut pandangan syariat. Harusnya eh, kelengkeng yang dia timbang 1 kilo itu, dia itu harusnya dikembalikan lagi satu ke tempatnya. Gitu ya. Atau dia harus minta izin karena di awalnya dia tidak ada izin dari pemiliknya. Udah Pak, saya izin dari penunggunya, penunggunya bukan yang punya mula tidak ada di situ. Itu yang karyawannya saja, ya gitu ya. Makanya jangan sekali-sekali ini hati-hati ya dalam kita bertransaksi jual beli saat ini banyak orang yang salah sehingga tidak sadar dia melakukan sebuah kesalahan atau perbuatan yang haram dilarang oleh agama. Terus katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri, dan kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai akan mendatangkan keputusan Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini surat At-Taubah menjelaskan tentang bagaimana supaya kita sebagai umat manusia menjalankan syariat niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cinta sama anak, sama keluarga, sama istri, semuanya sama harta kita, tapi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih diutamakan. Karena barang-barang yang kita miliki itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hak milik tapi hak guna pakai. Karena milik yang kita gunakan itu, harta yang kita gunakan itu, apa yang kita punya itu semuanya cuma titipan Allah, hakikatnya semuanya itu milik Allah. Jadi jangan sampai kita karena itu semuanya jauh dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat Nur ayat 37, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan mendirikan sholat dan membayar zakat, mereka takut pada satu hari, di hari hati dan penglihatan menjadi goncang. Nah, ini gambaran Allah memberikan motivasi kepada kita bahwa orang-orang yang seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang melakukan perniagaan dan jual beli, dia tidak lupa dari mengingat Allah. Artinya niatnya untuk ibadah kepada Allah dan membayarkan zakat dan takut pada suatu hari. Artinya orang-orang yang menjalankan niat kehidupannya untuk ibadah kepada Allah, dia itu akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Silakan ada yang ditanya di sini. Ripat, Alia, Ahmad, Yes. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo? Mana lagi nih? Dia, dia ada? Danar? Ini pada hadir nggak nih? Jasmine, Meli, Teguh, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini ajan Pak. Ripat, Teguh, silakan. Rehan, Teguh Dani, nggak hadir ya? Dea, Danar Aji, ini cuma ada berapa? Ntar saya Hadir Pak, hadir Pak. Maaf tadi lagi dipanggil sama aku tadi. Udah di absen belum, Mbak? enggak Udah di belum. absen belum Ini saya justru Pak? yang tidak menampakkan muka takutnya nggak di absen nanti sama saya. Maaf Pak tadi.
Lagi dipanggil sama Ma aku, Pak. Pak, itu sama Gama hadir, Pak. Ya, ntar dilihat dulu. Ini Rehan nggak Oke, hadir. Pak. Oke, Pak. Rifat tidak hadir. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, halo, silakan yang mau bertanya tentang agama, tentang bisnis, etika bisnis. Ya, Apip tanya, Apip. silakan. Jadi pada intinya ya, etika bisnis di dalam Islam itu mengikuti akhlak baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membangun kode etik Islami yang mengatur dan mengembangkan, menancapkan metode bisnis dalam kerangka ajaran agama, ya. Kode etik ini juga dapat menjadi dasar hukum menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis. Makanya harus jujur. Ya, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul. Kode etik dapat memberikan kontribusi penyelesaian banyak persoalan. Ya, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Jadi banyak ya etika bisnis, yaitu yang dijamin oleh Rasulullah. Satu, nih, bisnis harus dilakukan dengan kejujuran. Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bisnis itu beliau menggunakan metode kejujuran, yaitu sifat sidik, amanah, patana, tabligh yang diterapkan oleh beliau dan menghasilkan beliau menjadi seorang konglomerat. Kenapa Baginda Rasul pernah jadi konglomerat? Ketika beliau melamar Siti Khadijah, ya, itu mas kawinnya menurut riwayat ada yang mengatakan 25 ekor onta pilihan. Nah, onta pilihan itu rata-rata harganya di atas 50 juta, ya ratusan juta lah gitu ya. Misalnya kali 25 berarti 25 miliar. Sedangkan ya dalam riwayat lain 100 ekor onta. Ya ini taruh kalau kita lihat sekarang perkembangan onta itu paling murah, yang paling jelek itu 40 juta kali 100, arti sekitar 40 miliar. Nah gitu ya. Nah, jadi Rasulullah kenapa bisa sukses menjadi pedagang? Satu, menerapkan bisnis yang jujur, tidak menipu. Bahkan beliau menjelaskan di dalam hadisnya, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali menjelaskan aibnya. Harus jujur tuh. Siapa yang menipu kami, kata baginda Rasul, maka ia bukan kelompok kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi orang yang tidak jujur ya dalam berbisnis maka bukan termasuk umatnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terus kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis, ya. Nah, pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak Ekonomi Kapitalis Adam Smith, ya, tapi juga berorientasi pada sikap ta'awun, saling tolong menolong. Makanya kita tidak boleh mengerjakan, ya, tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu besar. Di dalam Islam itu diatur sekitar 50% dari modal pokoknya. Misalnya kita punya modal 100.000, maka ngambil keuntungan boleh sampai 50.000. Tidak boleh lebih dari itu. Karena tujuan dagang kita, bisnis kita adalah tahun. Bukan seperti orang-orang kapitalis yang misalnya jualan itu misalnya modalnya 10.000 tapi jualnya 100.000, itu untungnya sampai 1.000% ya. Ya artinya, nah itu yang tidak dibolehkan karena nanti akan menyulitkan orang yang membutuhkan harta yang dia butuhkan. Dan tidak boleh melakukan sumpah palsu gitu ya, dalam berdagang. Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang menjadi terjual tetapi hasilnya tidak berkah, kata baginda Rasul begitu ya.
Rasulullah SAW bahkan mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis. Dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti pada hari kiamat di dalam hadis riwayat Muslim. Dan pelaku bisnis harus punya sikap yang ramah, punya akhlak yang tinggi. Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran. Gitu ya. Dalam berbisnis, ini hadis Bukhari dan Muslim. Tidak boleh pura-pura menawar dengan harga tinggi. Janganlah kalian melakukan bisnis nasya. Najasa itu artinya seseorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual lain untuk menaikkan harga. Bukan dengan niat untuk membeli, tapi semata-mata untuk menaikkan harga. Saya berani 10 juta, kayak macam dilelang gitu ya. Padahal dia temannya yang itu. Ya. Terus selanjutnya dari sekalian tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, ya, agar orang itu membeli kepadanya. Tidak boleh ikhtikar. Ikhtikar itu ialah menumpuk, menyimpan barang dalam masa tertentu. Itu tidak boleh juga. Misalnya menimbun beras, menimbun minyak, apalagi barang-barang pokok. Pada saat lebaran nanti biar dijual mahal. Nah itu tidak boleh. Ya. Takaran dan mengurangi takaran. Ini di dalam surat ini ayat 1 dan 2 ini, bukan ayat 112 ya. Ya. Wailul lil mutaffifin. Ya. Dalam surat, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Nah, itu ya surat Al-Mutaffifin. Ini bukan ayat 112, ini salah. Ntar diedit dulu ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, etika dalam bisnis Islam ini mempunyai interaksi dengan pelanggan ya, Pak ya. Ya, Bagaimana sih Islam menilai konsep garansi dalam bisnis? Mau nanya ini Pak. ya. Kalau Di dalam Islam kan memang secara fikih garansi itu siat itu, tolong di mute dulu siapa ya? Di dalam Islam memang garansi itu di dalam fikihnya belum tidak dibahas. Nah, garansi tujuannya untuk memberikan kepercayaan gitu ya. Memberikan kepercayaan bahwa barang kita itu bagus. Artinya dengan garansi sekian tahun gitu ya. Misalnya contohlah saya kemarin beli aki mobil, garansi 1 tahun. Dan ternyata memang aki itu kuat sampai lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun ya. Berarti memberikan jaminan garansi bahwa itu mereknya bagus, itu boleh saja ya. Dan halal memberikan garansi semacam itu. Tapi benar-benar ya, kalau teman saya memang benar-benar digaransi itu ya benar-benar, kalau misalnya rusak ditukar langsung. Nah, ada lagi silakan. Boleh ya? Jadi intinya apa, Pak? Boleh. Memberikan garansi dalam berdagang. Misalnya, Pak, saya mau nanya Pak. ya, siapa? Saya Pak Ripat. Ripat, ya. Pak, misalnya kan beli nih Pak, beli motor. Iya, Terus kan saya DP. Terus kalau ada bunga pas DP kan kayak cicilan ya Pak. iya, Itu bunganya gimana Pak? Dalam Islam hukumnya. ya. Kalau itu kan transaksi, artinya beli kredit. Beli kredit itu memang ya harganya lebih karena kan jatuh temponya lama. Itu sebenarnya kalau di dalam secara fikih ya, itu bukan bunga, itu cuma buat penyesuaian masalah ini keuangan, artinya nilai keuangan. Kemarin kan kita bahas di pertemuan berapa tuh 10 ya. Nilai intrinsik dengan nilai nominal gitu ya. Kalau nominal oh ya seperti begini nih, kemarin pada tahun 2024 di bulan September, emas harganya itu masih 1.300.000. Nah, sekarang di bulan Desember sudah hampir 1.500.000. Berarti itu nilai uang merosot, gitu ya.
dengan harga emas. Makanya kenapa di kredit itu harganya lebih mahal daripada beli cash. Itu bukan bunga, penyesuaian harga karena tempo pembayarannya yang lama gitu ya. Bukan bunga itu. Artinya cuma penyesuaian mata uang. Ya memang kelihatannya lebih ada bunganya. Kalau yang demikian itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu ya pada saat kita minjam di leasing dengan eh, tanpa melalui prosesnya yang berbeda dengan bank itu ya. Saya juga kurang tahu persis di leasing itu karena saya sering melihat orang minjam di leasing tidak bayar berapa bulan tahu-tahu motornya ditarik. Nah, itu merugikan salah satu pihak. Nah, bila mana merugikan salah satu pihak, maka itu jadi haram. Karena salah satu ada yang tidak ridho. Tapi dalam kredit kan sama-sama ridho kita. Sama-sama ridho, artinya kita tahu kalau beli cash itu misalnya 11 juta, kalau beli kredit 15 juta jatuhnya. Itu bukannya bukannya bunga, tapi itu eh, perubahan nilai intrinsiknya ya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi ada juga ulama ya dia bukan ahli fikih cuman mengharamkan gitu. Ada ulama-ulama yang Pak, ya baterainya udah mau habis, Pak. baterainya Iya, Pak. Nggak bisa ambil dicas, Pak. Lagi di luar, Pak. iya ya. Terus itu ya ada sekalian. Nah, nanti ini waktunya juga di sini tinggal 4 menit lagi. Gitu ya. Panduan etika bisnis ini tolong dipelajari karena ini akan muncul nanti pada saat soal di UAS ya. Nah, etika bisnis persepsi barat maupun bisnis berdasarkan Islam menurut Islam ya itu harus bisa dibedakan gitu ya. Nanti akan terus saya sekalian sambil ngedit nih. Nah, ini dalam perspektif Islam semuanya dipelajari ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas. Kerjakan tugas di slide terakhir. Karena ini masih banyak tuh. Dokter, slide terakhirnya mana nih? Ini slide terakhirnya. Nah, itu daftar pustakanya. Ya, dikerjakan ya. Barangkali itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya absen kembali. Dea tidak hadir. Danar, Haji. Hadir. Apa? Danar, Danar Haji. Muhammad, Samsul. Hadir, Pak, hadir. Emang kenapa nggak mau muka? Tajul Mubarak. Ya nih, Pak, hadir. Samsul. Iya, Teguh udah ya. Ini yang hadir cuma Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak, saya hadir, Pak. Apim Ridwan. Ya. 1. Pak, saya belum, Pak, Pak. Antus sama Gama, Pak. Hadir, Pak. Saya Bapak, hadir, Pak. Dinar Hadir. Insang. Dinar, iya. Saya hadir, Pak. Zahra, Dinda, Terus Gama. iya, Meli. Ini siapa Saya. berdua nih? Jasmine, Pak. Jasmine ya. Ini siapa yang Antus, berdua? Pak. Antus, Pak. Itu Saya sama Antus, Pak. Antus sama Gama. berdua ya. Saya belum itu, Pak. Pak, saya hadir, Pak. Teguh. Saya hadir. Saya hadir, Pak. Pak. Danar Haji, Pak. Ya. Teguh Dani ya. Ini, Pak. Ya, Danau, Pak. iya, Pak. Iya. Afif Nuri. Sudah. Udah ya. Hadir, Pak. Siapa? Ini kali anjing bukan danau. Ya, kali maksudnya. Oh iya. Sudah ya. Nah, Jangan saya izin live ya. Terus kerjakan tugas seperti yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak.